Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua? Sehat? Udah buka puasa? Ada yang bilang belum? Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Yang sama-sama kita hormati Bapak Bupati Tanjung Jabung Barat, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Asisten. Kalau pergi ke tebing tinggi, jangan lupa membeli peniti. Kalau selalu mewakili, lama-lama bisa jadi bupati. Yang sama-sama kita hormati para alim, para ulama, bapak kepala kantor urusan agama, hadirin hadirat, muslimin muslimat, solihin solihat yang belum berbini dan belum bersunat, semua yang hadir malam ini insya Allah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tema kita pada malam hari ini, jadikan Ramadan lebih punya arti dan makna dengan peduli terhadap sesama guna meraih prestasi takwa. Selama saya menyampaikan tausiah, inilah tema yang paling panjang. Kalau Tuhan pergi ke Makkah, jangan lupa membawa rendang. Sudah lama Ustaz Abdul Somad tausiah, inilah tema yang paling panjang. Ganti baterai dulu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim zalimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kalau ada masalah hidup kita, segera bersedekah. Bapak Ibu, alah kecil suaranya. Jadi tema yang diberikan itu adalah bagaimana kita peduli terhadap sesama. Bapak Ibu ketika sedang puasa itu apa yang dirasakan? Yang pertama lapar, betul. Yang kedua haus. Yang ketiga lemas. Yang keempat mengamuk. Kalau makanan kurang, nasi tidak masuk, gula berkurang turun, maka emosi naik ke atas. Betul? Ibu selama 6 hari ini suaminya ada yang marah-marah. Alhamdulillah. Ini tebing tinggi, betul?
orang tebing tinggi tak ada yang darah tinggi. Sampai mana tadi, lupa pula. Orang tebing tinggi tak ada yang darah tinggi karena semuanya rajin bersolawat. Maka kita jagalah selamat semangat bersolawat ini insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Nah, kita disuruh merasakan lapar, disuruh merasakan haus, disuruh merasakan lemas, biar supaya kita peduli sama orang lain. Bisa kita merasakan lapar kalau kita perut kenyang? Tidak bisa. Ini masalah rasa, guys. Rasa ini tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Dia mesti dirasakan langsung. Makanya sejak hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, sudah 6 hari kita berlapar-lapar. Maka dengan berlapar ini segeralah kita peduli kepada jiran, tetangga, kawan, sahabat. Maka segera membayar zakat. Sudah bayar zakat? Bagus bayar zakat di bulan Ramadan. Kenapa bagus bayar zakat di bulan Ramadan? 3 keutamaannya. Yang pertama, setiap bulan Ramadan ingat zakat. Setiap bayar Ramadan ingat zakat. Setiap datang Ramadan ingat zakat. Kalau dibayar di bulan Januari, Februari, Maret, April lupa, karena banyak yang kita ingat. Saya sendiri membayar zakat menjelang Ramadan dari dulu, sejak dari awal, sehingga kalau sudah mau datang Ramadan ingat zakat, ingat Ramadan, ingat zakat. Mudah-mudahan masyarakat tebing tinggi yang belum berzakat, berzakat di bulan Ramadan ini insyaallah. Amin. Yang kedua, ayyus shadaqatu afdal. Ya Rasulullah, apa sedekah yang paling afdal? Kata Nabi, as-sadaqatu fi Ramadan. Sedekah yang paling afdal adalah sedekah di bulan. Apa pula di bulan Maret? Di bulan Ramadan. Yang ketiga, kalau kita berbagi di bulan Ramadan, mendapatkan kelipatan-kelipatan amal. Sholat berlipat ganda, sedekah berlipat ganda, zikir berlipat ganda, pahala berlipat ganda. Maka zakatnya pun berlipat ganda insyaallah. Bayar zakat ke Badan Amil Zakat Nasional. Ingat, malaikat maut sudah di jalan. Yang mau bayar zakat, alhamdulillah. Yang tak mau bayar zakat, insya sudah dikasih tahu tak juga mau bayar zakat, innalillah mati itu. Kalau tuan pergi ke Madinah, jangan lupa membawa ikan bakar. Sudah lama Abdul Somad tausiah, di tebing tinggilah ada jamaah di atas damkar. Hai besti, itu pasti anak-anak muda semua itu. Siapa yang belum minum buka puasa, silakan buka mulut, disemburkan orang itu nanti air pemadam kebakaran. Yang punya handphone, handphonenya ada flash, ada lampunya, bisa dinyalakan. Drone siap? Nah, on kan drone-nya. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah
ala Taha Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Kemana drone tadi hilang? Nah, tolong adik-adik operator drone dari tim media itu nanti kirimkan ke tim Ustadz Somad video dari atas, mau kita upload ke TikTok. Beginilah orang tebing tinggi malam Ramadan bersolawat. Takbir. TikTok haram, TikTok tak boleh, TikTok jangan ditengok. Salah kita. Kenapa kita biarkan TikTok itu isinya ulat pinang sama ulat sagu? Tapi setelah acara tabligh akbar di tebing tinggi Tanjung Jabung Barat, TikTok isinya solawat, TikTok isinya zikir, TikTok isinya potongan-potongan tausiah. Orang dapat hidayah melalui TikTok, insyaallah. Amin ya rabbal. Ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan. Satu orang dapat hidayah karena engkau, karena ceramahmu. Aku bukan penceramah Pak Ustadz, karena tulisanmu. Aku bukan penulis novel Pak Ustadz, karena akunmu, karena Facebookmu, karena YouTubemu, karena Twittermu, karena TikTokmu. Ditonton orang, dilihat orang. Khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Mudah-mudahan adik-adik anak-anak muda semua selamat dari fitnah akhir zaman. Ara'aital ladzi yukazzibu, tahukah kamu siapa itu pendusta agama? Pendusta agama bukan orang yang mengejek Islam. Pendusta agama bukan orang yang mengejek ulama. Yang mengejek ulama, mengejek Islam itu orang kafir. Betul? Siapa pendusta agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, yang tak peduli kepada anak yatim, wala yahuddu ala ta'amil. Ada orang tebing tinggi yang yatim, ada orang tebing tinggi yang miskin. Jangan sampai mereka tidak buka puasa, jangan sampai mereka tak makan, jangan sampai mereka tak sekolah, jangan sampai diusir dari kelas karena tertunda bayar uang SPP bulanan. Satu kampung ini kita akan dilaknat Allah. Siap selamatkan anak yatim? Siap selamatkan janda-janda? Oh, siap-siap ayo. Siap, wah banyak lagi. Yang bilang siap, ku tengok udah tua-tua pula itu. Anak muda. Siap, yang maksud saya siap ini artinya memberikan santunan. Dari jalan lintas ke tebing tinggi ini berapa kilometer? Saya tak tahu tadi. Begitu saya terbangun belum juga sampai. Begitu terbangun belum juga sampai. Tapi saya saking bagusnya jalan itu tertidur saya tadi. Tidur saya. Tanyalah Bang Ican kalau tak percaya. Apa yang dilakukan Ustaz Somad di mobil? Tertidur saya. Mudah-mudahan begitulah mulus kita jalan ke surga nanti, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bapak habis panen sawit. Di sini usahanya sawit apa karet? Habis panen sawit, pergi ke warung, bilang sama orang warung, bungkus, siap. Apa yang mau dibungkus? Beras 10 kilo, gula 1 kilo, minyak 1 kilo, roti gabin 1, susu saset 20 bungkus, ikan sarden 5 kaleng. Bawakan ke rumah anak yatim. Bapak yang belanja, ibu yang mengantar ke rumah anak yatim. Setuju? Jangan bapak yang ngantar. Kalau bapak mengantar, cantik pula emak anak yatim itu kelainan. Aku juga yang kena. Ini udah kuajarkan, ini teknisnya. Ibu sudah setuju dengan ini kan? Alah, pura-pura tak setuju pula.
Insya Allah selamatlah kita dari para pendusta agama, insya Allah, amin ya rabbal. Kalau lapar menyentuh hati, ringan tangan berbagi. Bisa kita ulang? Kalau lapar menyentuh hati, ringan tangan berbagi. Tapi kalau lapar menyentuh lambung, nasi di piring tinggi membumbung. Kalau lapar menyentuh hati, ringan tangan berbagi. Tapi kalau lapar menyentuh lambung, maka nasi tinggi membumbung. Orang tebing tinggi ini suka bersedekah, betul? Dari mana Ustaz tahu? Saya nebak-nebak aja. Kalau ditengoklah dari pentasnya, dari balehonya, dari umbul-umbulnya, ini orang ini suka bersedekah. Ini entah bunga-bunga siapa lah dipinjam orang ini. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini diukur bukan berapa hari puasa sunat, bukan berapa kali ke Makkah, tawaf, sa'i, umrah, haji, bukan dilihat sampai kening hitam karena sholat tarawih, tapi yang dilihat adalah bagaimana peduli kepada saudara. La yu'minu ahadukum, kamu tidak beriman, kamu tidak beriman hatta yuhibba li akhi, sampai kau sayang kepada saudaramu ma yuhibbu li nafsi, seperti sayang pada diri sendiri. Bapak satu, ibu satu, anak dua. Berapa orang di rumah? Memang kalau orang belum buka puasa memang payah menghitung memang. Bapak satu, ibu satu, anak dua. Berapa orang? 4 orang di rumah. Tapi ibu waktu masa sekolah ibu bilang, bang, naikkan budget belanja Ramadan 2 kali lipat. Setuju bu? Oh, setuju orang nih pak. Kenapa belanja kita meningkat? Makan siang kita kan tak ada, makan kita cuma sahur sama berbuka. Kenapa? Karena nanti kita masak kolak 4 mangkok jadi 2, 8 mangkok. Kita kan cuma berempat di rumah, bapak satu, ibu satu, anak 2. Kenapa 8 mangkok? Yang 4 lagi kita bagi ke fakir miskin dan anak yatim. Mengantar, tolong drone usah kau ganggu lagi, kalau kalian tetap situ, ibu-ibu itu tak fokus, asik melambai-lambai juga jadi. Saya pun tak fokus, hilang juga bahan saya nih drone. Kalau mau membagi ke anak yatim fakir miskin, membaginya jam 6 sore. Jam berapa? Jam 6 dibagi. Ini sekarang banyak orang habis tarawih, selesai pengajian jam 11 barulah dibagi kolak. Tolong bagi kolak ke anak yatim jam 11. Dicicipi anak yatim, asam mak, kata dia. Makan aja lah. Dimakan jam 11, jam 12 mati. Masuk ke rumah sakit diperiksa sama dokter, sebab kematian kolak basi. Satu kampung tebing tinggi ini kita dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kolak itu enak lewat jam 6, kalau gulai itu enak jam 6, kalau ayam itu enak jam 6, kalau ikan bakar itu enaknya jam 6, maka jam 6 juga saudara kita itu memakannya. Yang sudah salah selama 6 hari ini diperbaiki 24 hari ke depan. Siap? Ini jangan-jangan Ustaz Somad ini cuma pandai ceramah aja nih, ngomong aja Ustaz sendiri. Insya Allah Ustaz Somad bersama kawan-kawan dan sahabat-sahabat hari Selasa, besok hari Selasa akan berbuka bersama anak yatim dan fakir miskin, menyediakan 1000 porsi. Allahu Akbar. Kalau ada yang dari tebing tinggi mau datang, silakan datang ke Pekanbaru, ongkos tanggung masing-masing. Pak Ustadz, kami tak bisa datang ke Pekanbaru. Tak bisa datang ke Pekanbaru, tak usah buat di tebing tinggi.
buatkan itu masjid, halamannya luas, lapang, buatkan acara berbuka puasa. Kami membuatkan acara buka bersama gratis setiap sore 300 porsi. Berapa? Untuk apa Ustaz ceritakan ini? Wa amma bi ni'mati rabbika, nikmat Allah ceritakanlah, sampaikanlah supaya orang tahu. Insya Allah mudah-mudahan selesai ini makin banyak orang tebing tinggi yang suka bersedekah. Amin. Alhamdulillah Ustaz Somad. Sebelum Ustaz datang ke tebing tinggi, suami saya ini pelit bin medit bin kikir bin bakhil bin kedekut. Tapi sejak Ustadz ceramah kemarin di tebing tinggi, selama ini Pak Ustadz, kalau ada orang bawa kotak iuran sedekah yatim miskin 2000 perak lah dimasukkannya ke kotak. Sejak Ustadz ceramah di tebing tinggi ada peningkatan Pak Ustadz. Berapa Bu? 2500. Inna apa pula innalillah, matilah dia. Suara apa yang banyak kali ini? Burung walet. Oh, kusangka tadi rumah konglomerat, rupanya rumah burung. Hebatnya orang tebing tinggi ini. Di kanan kiri jalan, di kanan kiri sawit, sampai ke kotanya burung walet. Burung walet bisa hinggap sekilo berapa itu? Pokoknya tak usah lah Ustaz hitung-hitung, berduit semua orang tebing tinggi ini. Mudah-mudahan melimpah ruahlah rezeki orang tebing tinggi. Masjidnya cantik dan indah. Kenapalah acara ini tidak dibuat di masjid? Kenapa dibuat di tanah lapang? Setelah sampai baru tahu saya jawabannya. Kalau sebanyak ini masuk ke masjid, meletup masjid itu, meledak masjid tebing tinggi. Maka dibuat di tanah lapang. Kenapa dibuat di tanah lapang? Karena ada orang-orang yang tak pernah ke masjid. Dia kata dia, kalau Ustaz Somad ceramah ke masjid aku tak mau datang, aku takut karena kawanku 2 kali ke masjid meninggal. Tapi kalau dibuat di tanah lapang aku hadir. Inilah pentingnya kalau nanti ada orang yang bertanya, kemarin Ustaz Somad di tebing tinggi, kenapa tausiahnya tidak di dalam masjid? Sudah dijelaskan Ustadz Abdul Somad. Ini tebing tinggi ini aman atau tak aman? Kenapa pakai jeruji besi macam dalam penjara? Supaya Ustadz Somad tidak diserang emak-emak garis keras. Itu kota apa itu Bang? Kota untuk apa? Untuk apa lagi? Masjid dah siap. Bapak Ibu, itu bukan dibawa Ustadz Somad, duitnya bukan dibawa ke Pekanbaru. Ini perlu kujelaskan supaya apa? Jangan ada dusta di antara kita. Ustadz Somad tidak pernah ceramah di satu tempat duitnya dibawa ke Pekanbaru. Tidak begitu. Duit orang tebing tinggi dipakai untuk kepentingan di tebing tinggi. Allahu Akbar. Bagi ibu yang tak ada bawa duit, masukkan gelang cincin anting. Kalau ada gigi emas, masukkan ke dalam. Wih, masuk ke dalam. Setuju? Oh, setuju orang nih. Ma'akal tafa'afnaita. Duit yang banyak dibelikan ke makanan busuk, dibelikan ke pakaian lapuk, dibelikan ke makanan busuk, dibelikan ke pakaian lapuk. Tapi yang disedekahkan itulah yang akan kekal abadi untuk hari esok menjadi amal jariah insyaallah. Amin ya rabbal. Berapa banyak orang tebing tinggi yang kaya-kaya, rumahnya besar tinggal, mobilnya besar tinggal, bininya besar. Ibu, kalau bapak meninggal ibu mau ikut? Jelas Pak, kalian akan mati dalam kesendirian. Harta kalian akan diambil ahli waris, akan diambil istri, akan diambil anak. Anak kalian tak terlalu ganas, menantu yang luar biasa. Siapa yang main-main mercon itu? Pak polisi, tangkap. Sadis sekali Ustaz Somad ini. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
semuanya akan tinggal, semuanya akan mati. Bapak-bapak mati, ibu-ibu yang kuat-kuat marah. Pak asisten berani kalian bilang Pak asisten. Ustad, aku aja diginikan orang ini Pak. Ada yang tak mati-mati di tebing tinggi ini. Kita semua akan mati. Baju kebesaran tinggal, sorban tinggal, batik tinggal, peci tinggal, cincin kesayangan tinggal. Cincin ini dua-duanya kasih orang. Peci tinggal, mikrofon tinggal, semua hanya tinggal kenangan. Mudah-mudahan Ustadz Somad meninggalkan kenangan yang baik di tebing tinggi. Kau pernah jumpa Ustadz Somad? Oh iya, dia kemarin bulan puasa datang ke kampung kami. Jam berapa dia datang? Dia sampai di kampung kami jam 10. Kau datang jam berapa? Aku jam 4 udah terduduk di situ. Ibu jam berapa tadi duduk di sini, Bu? Jam 6. Ya Allah, ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir cepat ini, cepatkanlah dia masuk ke dalam surga. Cepatkanlah jodohnya ya Allah. Wah, banyak tuh yang belum begini. Yang bilang amin itu yang belum nikah aja. Ini ku tengok yang bilang amin anak-anaknya udah bentuk 5-3. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Lidah kita mesti banyak berzikir. Besok siang datang orang ngajak cerita aib orang lain. Cumana anak si anu, cumana bini si anu, cumana laki si anu, cumana menantu si anu, apa. Subhanallah walhamdulillah. Begitu juga begitu selesai sholat tarawih. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Mulailah datang yang sebelah itu bertanya, kabarnya si anu kabarnya mau hari raya ini udah beli mobil baru, udah rehab rumah. Subhanallah walhamdulillah. Begitu juga selesai tausiahnya nanti pas di jalan, pas mau pulang, datanglah kawan-kawan bertanya, Ustaz Abdul Somad itu ku tengok lain bentuk mukanya, lebih putih dari yang ku tengok dulu. Subhanallah walhamdulillah. Jangan bicara aib sibukkan diri kita dengan berzikir kepada Allah. Kalimatani, dua kalimat, khafifatani alal lisan, ringan di lidah, saqilatani fil mizan, berat pada timbangan mizan hari kiamat, habibatani ilar rahman, disukai Allah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi ahli zikir. Suami-suami ibu semuanya ahli zikir, istri-istri bapak semuanya ahli zikir. Kalau suaminya berzikir, insya Allah selamat dari pelakor. Kalau bininya berzikir, insya Allah belanjanya tak terlalu banyak. Amin kata dia. Saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, acara besar begini dengan ribuan orang bisa terwujud, ini pastilah ada kerjasama yang baik di antara masyarakat tebing tinggi. Betul? Siap jaga persatuan, siap jaga tebing tinggi, siap jaga Tanjung Jabung Barat, siap jaga Jambi, siap jaga Indonesia. Takbir. Kami Pak Ustadz datang jam 4 duduk di bawah, Ustadz Somad datang terlambat duduk di atas. Di mana letak keadilan? Nanti setelah kami pulang, naiklah ke atas ini. Setelah saya pulang nanti, naiklah ke atas ini, berdiri minta foto sama kawan di bawah. Enggak ada apa-apa di atas ini. Karpet ini punya orang. Tolong nanti selesai acara balikkan ya panitia. Karpet itu sajadah, itu punya masjid dan musola. Ustaz Abdul Somad dikasih kasur karena dia kurus, takut tulangnya kena lantai.
Bukan berarti saya lebih mulia, bukan berarti saya lebih ikhlas, bukan berarti saya lebih terhormat, bukan berarti saya lebih dulu masuk surga. Boleh jadi yang di belakang, yang di ujung, yang berdiri, yang di atas tanah itu lebih dulu masuk surga daripada Ustaz Abdul Somad. Betul? Betul pula kata orang nih. Matilah kita.